Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Audina dengan NIM 2120351 akan membacakan hasil ujian tengah semester pada mata kuliah Bahasa Arab 3, yang mana pada soal kali ini saya memilih teks 2, yang mana terjemahannya yaitu tentang sekolah dan lembaga ilmiah. Di masa lalu, masjid tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah saja, namun juga menjadi tempat bagi umat muslim belajar membaca, menulis Al-Quran, ilmu agama dan bahasa lain-lainnya. Kemudian ditunjuklah khatib pandai tulis baca untuk menjadi sarana pembelajaran selain di masjid, dan dikhususkan untuk mengajari tulis baca Al-Quran dan ilmu lainnya. Khatib tersebut serupa dengan sekolah dasar zaman sekarang. Jumlah mereka dulu juga termasuk banyak, hingga mencapai 300 orang. Dan setiap khatib mengayomi ratusan bahkan ribuan murid. Kemudian dibangunlah sekolah sebagai media pembelajaran selain di masjid dan khatib. Dan sekolah itu serupa dengan pendidikan menengah dan tinggi di zaman sekarang. Pendidikan di sekolah tersebut gratis. Pendidikan di dalamnya tidak terbatas pada kelompok orang saja. Si miskin juga mendapat tempat di samping si kaya. Begitu pula anak tajir di samping anak petani dan pengusaha. Pendidikan di sekolah tersebut juga terbagi menjadi dua, yaitu bagian dalam untuk anak perantau beserta murid yang kurang mampu, dan bagian luar untuk mereka yang ingin pulang ke rumah saat petang harinya. Makanan juga disediakan untuk yang tinggal di sana secara gratis. Di sanalah mereka beribadah, menelaah Alkitab, dan beristirahat. Oleh karena itu, seluruh sekolah waktu itu menyediakan masjid, aula belajar, kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Bahkan, beberapa sekolah juga menyediakan sarana tambahan seperti tempat olahraga di ruang terbuka. Contoh terbaik dari sekolah-sekolah ini adalah Masjid Raya Al-Azhar, yang merupakan masjid di mana diadakan padanya seminar untuk studi, serta dikelilingi dengan kamar-kamar sebagai asrama para santri yang disebut sebagai ruwa, yang diisi oleh pendatang dari negeri tertentu. Ada ruwa koridor anak Syam, ada ruwa anak Maroko, ada ruwa anak Turki, ada ruwa anak Sudan, dan lain seterusnya. Sampai saat ini, pelajar Al-Azhar masih menerima gaji bulanan. Sedikit banyaknya tergantung berdasarkan negara, sekolah, dan jumlah uang wakaf. Walaupun demikian, tetap memadai. Ini membantu kehidupan para guru agar lebih mapan. Dan tidak sembarangan orang yang bisa duduk sebagai guru kecuali sudah mendapat akui oleh para masyik dan kesanggupannya. Peraturan dulu saat era Islam pertama, guru memperbolehkan santrinya untuk tidak mengikuti halaqahnya dan membuat halaqah atau seminar sendiri, dan dapat menggantikannya setelah beliau tiada. Sekolah juga terbagi beberapa macam. Ada sekolah yang mempelajari baca Al-Quran, menghafalnya, atau mempelajari tafsirnya. Ada juga sekolah khusus belajar hadis, dan ada pula khusus fikih, dan ini merupakan sekolah terbanyak. Serta juga ada sekolah kedokteran dan sekolah anak yatim. Al-Nuaimi menyebutkan dalam bukunya, yakni The Student in the History of Course, salah satu ulama abad ke-10. Nama-nama sekolah di Damaskus saja ada 7 sekolah untuk Al-Quran dan 16 sekolah untuk hadis, dan 3 sekolah untuk Al-Quran dan hadis bersamaan. Dan ada 63 sekolah untuk fikih Syafi'i dan 52 sekolah untuk fikih, 4 sekolah untuk mazhab
Maliki dan 11 sekolah untuk mazhab Hanbali, belum termasuk sekolah kedokteran dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, kaidah-kaidah yang terdapat dalam teks 2, yang pertama yaitu fi'il. Contoh kaidahnya seperti Allah terdapat pada kalimat ya'budullah. Lalu ada isim muzakkar, contohnya yaitu katanya masjid, al-masjid, al-madrasah, al-alimu. Lalu ada isim mu'annas, contoh katanya al-qari'ah, al-kitabah, al-sariyah. Lalu ada maf'ul bih, contoh katanya itu seperti yasbaha al-madrasah. Ada mubtada khabar, contoh katanya seperti faha masjid. Ada fi'il mahdi, contohnya seperti kana dan khayami. Fi'il mudhari, contoh katanya tasami. Dan fi'il amri, contoh katanya talibun, hamamun. Isim mufradat, contohnya seperti kata alimun dan wahidun. Lalu ada isim jamak, contoh katanya al-masalamun. Sekian hasil ujian saya. Jika ada kurang dan salah saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.